Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya sudah mulai ditindaklanjuti. Ada beberapa orang yang sudah mulai dipanggil dan sudah mulai ada perubahan sikap. Setelah ada pemanggilan, klarifikasi, ada dua orang yang pasti merubah sikapnya. Yang pertama, Rizal Fadilah, yang awalnya semangat, selalu teriak-teriak, bahkan sempat ngomong di depan umum, di depan banyak massa, tangkap, adili, gantung Jokowi. Dan ngomongnya sangar, terlalu menggebu-gebu. Tapi setelah ada pemanggilan, sebelum dia datang ke Polda Metro Jaya, pada panggilan yang pertama, dia beralasan ditabrak motor. Kemudian setelah datang, dia udah mulai halus ngomongnya, udah mulai berbeda. Udah nggak teriak-teriak lagi. Yang biasanya ngomong uratnya sampai kelihatan semua. Setelah dipanggil, udah mulai halus. Kemudian yang kedua, Egy Sujana yang sama seperti Rizal Fadilah. Semangat, dia nggak bahkan lebih garang. Setelah dipanggil, dia nggak datang dengan alasan, nggak datang ke Polda dengan alasan dia sakit di luar negeri. Padahal 2 hari sebelumnya dia masih teriak-teriak. Yang disuruh datang anaknya, hubungannya apa dengan anaknya? Kita lihat video Rizal Fadilah dan Egy Sujana seperti apa. Gantung Jokowi sekarang juga. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi sekarang juga. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Misalnya saya terlapor bukan, gitu kan? Nggak tahu, gitu. Kemudian yang ada kan inisial-inisial, ya kita, oh alhamdulillah saya nggak masuk, namanya kan begitu. Yang ada kan inisial-inisial, ya kita, oh alhamdulillah saya nggak masuk, namanya kan begitu, ya gitu. Tapi kok kesaksiannya seperti yang mungkin jadi panjang kalau gitu kan. Nah jawabannya terlapor dalam lidik. Saya kira ini mohon nanti kuasa hukum bisa mendalami tentang makna terlapor dalam lidik. Nah, coba skripsinya palsu nggak mungkin, ijazahnya asli. Jadi harus dua-duanya. Jadi nanti kalau ada uji forensik dan sebagainya diharapkan transparan. Diharapkan harus melibatkan banyak pihak sehingga tidak menjadi kontroversi baru, gitu ya. Satu hasil dari proses hukum di lembaga penegak hukum ternyata jadi kontroversi hukum, gitu. Saya kira itu yang tidak boleh kita lakukan. Intinya, insya Allah dalam pencarian kebenaran, kejujuran, dan keadilan kita akan terus mudah-mudahan masyarakat, rakyat Indonesia juga ikut serta bersama dalam proses penegakan hukum dan membangun transparansi serta penegakan tadi keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Maju tak gentar membela yang benar, bukan yang bayar. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan ini dengan hormat Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita.
Tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Kau harus melakukan sangat introspeksi diri. Apa kau berlaku jujur, benar, dan adil. Oleh karena itu kita berharap Allah beri hidayah kepada Prabowo. Amin. Takbir. 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 Menurut ilmu hukum, ini penting poinnya. Ada dua yang tidak terbantahkan dalam konteks ijazah Jokowi. Ada dua. Tolong Bu Kurnia, mungkin persepsi kita berbeda, tapi kita samakan sekarang. Yang pertama, ya, proses dari pembuktian yang dilakukan oleh mereka itu tidak memenuhi standar tentang alat bukti. Pasal 184 KUHP menerangkan ada 5 alat bukti. Ya, dalam perspektif itu, satu, keterangan fakta. Fakta di persidangan kurang lebih 30 orang saksi, termasuk 8 saksi ahli, 5 dari mereka, 3 dari kita, Rocky Gerung, Profesor Aceng, Dr. Taufik ahli pidana. Dari mereka saya lupa, banyak, ada 27 orang. Saksinya 5 yang ahli. Yang saksi fakta ada 22. Dan jangan lupa, masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM, SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Bayangkan ini orang bagaimana tuh, SD, SMP, SMA. Karena waktu itu yang jadi saksi kepala sekolah, ya toh, dari SD-nya, juga kepala SMP-nya, SMA-nya. Bahkan namanya dulu SMPP. Itu nggak ada yang bisa melihat. Teman sekelasnya, biasanya kan kita teman dengan lu, gimana ijazah lu, bagus nggak? Lihat. Ini nggak ada yang pernah lihat, satu pun nggak ada yang pernah lihat. Tapi legalisir bisa. Tapi bisa dilegalisir. Ini kan sangat menyimpang sekali dari ini. Itu saya buktikan langsung, bukan katanya, di depan persidangan, di depan muka hakim. Saya panggil jaksa, jaksa, buktikan. Kalau kau punya asli, kau buktikan. Dia datang ke ini, kau pikir asli kan? Deg-degan juga nih, kalau asli kita keok aja nih. Nggak taunya fotokopi. Dan dilegalisir. Wah, saya nanya lagi, kalau dilegalisir mestinya ada yang asli dong. Kan mengkonfirmasi ini. Ya nggak ada bang, ini saya dapat gini dari polisi. Ya. Menurut ilmu hukum, itu jatuhnya nggak bisa langsung ke pengadilan. P19 balikin lagi dong jaksa, woi, ke polisi balikin, belum menjadi alat bukti untuk bisa di persidangan. Kok dipaksakan? Penjara dulu bang. Ini kami datang bersama anaknya Bang Egy Sujana untuk memenuhi panggilan klarifikasi. Karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri, maka kami yang disuruh oleh pihak keluarga untuk hadir pada saat ini. Alhamdulillah tadi kami sudah ketemu dengan penyidiknya dan langsung mengantarkan surat kepada DIR dengan situasi kondisi Bang Egy saat ini. Nah, teman-teman lihat kan perubahan si Rizal Fadilah. Sebelum ditahan, sebelum dia panggil dan setelah dipanggil, ada perubahan yang signifikan, yang mencolok sekali. Kalau Egy Sujana memang kita nggak tahu, karena sampai hari ini dia nggak kelihatan entah kemana, keluar negeri itu berobat atau melarikan diri, kita juga nggak tahu, sampai hari ini belum tahu. Itu semoga semuanya cepat selesai, cepat terbuka, dan apapun keputusan di pengadilan, saya berharap semua pihak menerima. Ya, semua pihak menerima. Saya yakin pengadilan akan berjalan seadil-adilnya. Dia tidak akan merekayasa, karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Saya yakin tidak ada permainan-permainan yang dicurigai selama ini. Wassalam.